Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Lili pada video pembelajaran kali ini, yaitu tentang ciri kebahasaan teks cerita inspirasi. Sebelum kita bahas tentang ciri kebahasaan teks cerita inspirasi, bagaimana keadaan kalian? Sehat selalu ya? Demikian yang Bu Lili harapkan. Oke, pada pembelajaran kali ini sekali lagi kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks cerita inspirasi. Sebelumnya memang kita sudah membahas tentang teks cerita inspirasi. Di dalam video pembelajaran lalu, Bu Lili sudah membahas atau memberikan video pembelajaran tentang teks cerita inspirasi. Untuk kali ini lebih detail lagi, yaitu tentang ciri kebahasaannya. Apa saja ciri kebahasaan teks cerita inspirasi? Yaitu penggunaan diksi. Ada jenis-jenis kalimat dan ada juga konjungsi. Kita bahas satu persatu ya. Penggunaan diksi biasanya di dalam teks cerita inspirasi itu menggunakan makna, denotasi, dan konotasi. Kecuali itu juga ada penggunaan sinonim dan antonim. Apa itu istilah-istilahnya, itu apa pengertiannya, nanti dibahas ke selanjutnya. Kecuali itu, ciri kebahasaan teks cerita inspirasi ada menggunakan beberapa jenis kalimat. Ada kalimat tanya, ada kalimat perintah, ada kalimat berita. Kecuali itu, ciri kebahasaan teks cerita inspirasi juga menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Ada beberapa konjungsi, diantaranya konjungsi koordinatif. Contohnya apa saja? Ada dan, serta, atau, tetapi. Ada konjungsi korelatif. Apa saja itu? Baik maupun. Selain itu juga ada konjungsi subordinatif. Ada setelah, sebelum, jika. Kecuali itu juga ada konjungsi antar kalimat. Apa saja? Walaupun demikian, kemudian, setelah itu. Mari kita bahas satu persatu ke selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya yaitu tentang penggunaan diksi. Penggunaan diksi berdasarkan makna, itu ada makna, denotasi, dan konotasi. Pastinya kalian tahu ya, apa itu makna denotasi dan apa itu makna konotasi atau konotatif. Makna denotatif itu adalah makna yang sebenarnya, sedangkan makna konotatif adalah makna yang kias atau makna yang tidak sebenarnya. Penggunaan diksi yang selanjutnya biasanya di dalam teks cerita inspirasi itu ada penggunaan sinonim dan antonim. Kalian juga pastinya masih ingat apa itu istilah sinonim, yaitu persamaan kata. Antonim itu adalah lawan kata. Iya, kita lanjutkan ya untuk pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat yang digunakan pada teks cerita inspirasi adalah menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya ini sendiri ciri-cirinya yaitu menggunakan kata tanya. Kata tanya yang digunakan adalah ya, untuk lebih bisa mengingat, lebih mudah mengingatnya, ada si, a, di, men, babi. Apa itu? Si siapa, a
apa, di mana, mengapa, bagaimana, dan bila mana. Selain jenis kalimat tanya, di dalam teks cerita inspirasi ada juga kalimat perintah. Adapun ciri-ciri kalimat perintah adalah menggunakan kata kerja tak transitif. Dulu kita sudah pernah membahas kata kerja tak transitif. Apa itu kata kerja tak transitif? Yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Bisa juga disebut atau istilah lainnya adalah kata kerja intransitif. Dan predikatnya dapat menggunakan partikel lah. Adapun ciri-ciri kalimat perintah yang lain adalah dapat menggunakan kata tolong, coba, atau silahkan untuk memperhalus kalimat. Selanjutnya yaitu kalimat perintah larangan, biasanya didahului dengan kata jangan. Ya, seperti itu ya. Jenis-jenis kalimat yang selanjutnya yaitu kalimat berita. Itu ya. Kita ada konjungsi atau kata penghubung. Tadi kita sudah menyinggung tentang beberapa macam konjungsi atau beberapa jenis konjungsi. Ada konjungsi koordinatif yang digunakan dan, serta, atau tetapi. Ada konjungsi korelatif. Tadi diantaranya ada jenisnya baik maupun. Selanjutnya konjungsi subordinatif, ada setelah, sebelum, jika. Kecuali itu juga ada konjungsi antar kalimat, contohnya walaupun demikian, kemudian, setelah itu. Untuk selanjutnya, setelah kita membahas tentang ciri kebahasaan dari teks cerita inspirasi, kita harus bisa menganalisisnya dalam cerita teks inspirasi tersebut. Apa saja yang konjungsi ataupun tadi diksi yang digunakan pada teks cerita inspirasi. Kita lanjutkan ya, mari kita menganalisisnya. Nah, di sini ada contoh teks inspiratif. Setelah nanti kita baca pelan-pelan, mari kita analisa penggunaan diksi yang ada di dalam teks cerita inspirasi ini. Jenis-jenis kalimatnya juga kalimat apa saja, mana saja. Mari kita menganalisisnya. Sebelumnya kita baca dulu ya, kita cermati, kalian cermati, Lili akan membacakannya. Ada seorang petani yang sering menjual mentega ke seorang tukang roti. Si petani juga rutin membeli 1 pon roti dari tukang roti itu. Suatu hari, tukang roti menimbang mentega untuk mengetahui apakah ia mendapatkan jumlah yang sesuai dengan permintaannya. Ia mendapati bahwa jumlahnya kurang. Jadi ia membawa petani itu ke pengadilan. Hakim menanyakan takaran apa yang digunakan untuk menimbang mentega kepada si petani. Petani itu mengatakan bahwa ia adalah seorang primitif, sehingga ia tidak memiliki takaran untuk menimbang menteganya. Hakim pun bertanya, "Lalu bagaimana Anda menimbangnya?" Petani itu menjawab, Yang mulia, jauh sebelum tukang roti itu mulai membeli mentega saya telah membeli 1 pon rotinya. Setiap saat
ia membawakan roti. Saya menimbangkannya dan memberikan mentega dengan berat yang sama. Jadi, jika memang ada yang harus disalahkan, itu adalah si tukang roti. Nah, maka ada pesan di sini, di dalam kehidupan Anda akan mendapatkan apa yang Anda berikan. Jadi, jangan pernah coba menipu orang lain. Nah, itu ya, ada koda di sini, ada sebuah kesimpulan. Ya. Setelah itu, mari kita bersama-sama menganalisa unsur kebahasaan yang ada di dalam teks inspiratif yang sudah Bu Lili bacakan tadi. Kita bahas apa ada makna denotasinya, makna yang sebenarnya atau yang sebenarnya di dalam teks inspirasi ini. Kira-kira ada apa tidak makna yang sebenarnya? Ya, ada tidak? Menimbang ini berarti ya makna yang sebenarnya. Ya. Terus apa lagi? Memberikan mentega juga makna yang sebenarnya. Berarti di sini semuanya menggunakan makna yang sebenarnya. Ada tidak makna konotasinya, makna yang tidak sebenarnya? Tidak ada. Oke, mari kita lanjut jenis kalimatnya. Kalimat tanya, ada tidak di dalam teks inspirasinya? Ada kata bagaimana ini ya, berarti termasuk kalimat tanya. Lalu bagaimana Anda menimbangnya? Itu termasuk kalimat tanya yang digunakan dalam teks inspiratif tersebut. Kalimat perintah, ada tidak? Belum ditemukan. Ya. Ada kalimat berita? Ada, banyak sekali kalimat beritanya. Biasanya ini memberitahukan. Ada kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Ini lagi. Yang mulia, jauh sebelum tukang roti itu mulai membeli mentega saya telah membeli 1 pon rotinya. Termasuk kalimat berita. Ini juga lanjutnya. Setiap saat ia membawakan roti, saya menimbangkannya dan memberikan mentega dengan berat yang sama. Nah, itu kalimat berita. Sekarang penggunaan konjungsi. Konjungsi itu tadi apa? Kata penghubung. Kata penghubung yang ada di dalam sini, di dalam teks inspirasi ada tidak? Banyak sekali. Ini ada kata dari ini konjungsi ini. Terus apa lagi? Untuk ini ada lagi bahwa ini konjungsi atau kata penghubung ya. Terus jadi ini. Terus ada lagi kepada juga ada ini. Nah, ini ada kata kepada, ini juga kata penghubung. Ada lagi mana? Sehingga juga termasuk kata penghubung. Ada lagi dan. Nah, itu semuanya termasuk konjungsi atau kata penghubung. Seperti itu ya caranya menganalisis unsur kebahasaan yang ada di dalam teks inspirasi. Oke. Demikian tadi pembahasan tentang unsur kebahasaan teks inspirasi. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran kali ini kalian bisa lebih mempermudah pembahasannya, memahami materi yang disampaikan. Oke. Boleh akhiri sebelumnya, selalu jadi anak kebanggaan orang tua kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.